Ya aku pernah sih sempat pertama kali casting aku nangis. Aku tidak penakut, Sarah lebih penakut karena terjadi di lokasi syuting. Iya, terjadi sesuatu lah. Beneran diganggu. Apa sih, kamu denger atau lihat sih? Enggak, jadi aku lagi kayak tidur gitu terus tangan aku kayak mau diputer. Kayak misalnya adegan sendirian nih, di adegan ada scene di kamar mandi gitu sendirian. Kan kamera dari luar, pintu ditutup dulu dong. Sendiri aku dong, nunggunya di dalam dalam kamar sendiri. ya. Nah aku tuh bisa minta tolong satu orang untuk temenin. Arwah, sebenarnya Arwah ini film keluarga dengan ya orang bisa bilang genre horor atau thriller ya. Tapi kalau menurutku pribadi dari baca skrip awalnya aku tahu ini film keluarga gitu. Kenapa? Karena aku udah hafal skripnya dan segala macam. Terus pas di depan kamera aku benar-benar lupa dan logat Papuanya keluar semua. Oke guys, halo, balik lagi di Bincang Bintang. Bareng sama aku Tasya. Halo. Halo. Kak. Kali ini kita kedatangan para cast dari film Arwah. Bajunya ada Arwah nih. Iya. Ada Kak Joshua Suherman. Betul, halo. Sama Kak Sarah Beatrix. Halo. Selamat datang di Tamu Bintang. Ya, terima kasih. Oke, sebelum aku masuk ke pertanyaan nih kakak-kakak, apa kabar? Baik, saya Luar baik. biasa. Selain kakak-kakak sibuk promo, ini kan Kak Joshua juga baru aja punya baby Betul. ya. Betul, lucu banget. Aku suka banget liat konten-kontennya dia, apalagi yang empati dia baru makan itu. Oh iya bener, dia udah mau setahun bentar lagi. Udah mau setahun Iya. ya? Nah, kesibukan Kak Jojo apa sih Kak di luar syuting tuh sebagai keluarga kecilnya bersama Kak? Sebenarnya kalau dibilang kesibukan sejak punya bayi tuh cenderung kesibukan utamanya jadi ngurus ngurus bayi karena memang sengaja dari sebelum lahir dari awal kehamilan tuh emang udah sepakat kayaknya nggak mau terima dulu pekerjaan yang jangka panjang gitu karena pasti nyita waktu, nyita perhatian dan nyita tenaga juga gitu. Kayak sinetron series tuh nanti dulu gitu. Iya, jadi memang rencananya begitu sampai benar-benar nanti ya udah waktunya udah enak buat bisa kerja yang agak panjang dikit. Jadi kerjanya selama ini ya yang singkat-singkat aja. Hal-hal lucu apa nih dari anaknya Kak Jojo yang kayaknya baru banget ditemuin? Kok dia udah bisa ini sih? Oh, ini ternyata dia suka banget ngeliatin ban mobil. Nah, karena nggak tahu kenapa, mungkin karena dari Random ya? iya karena dari bagian mobil mungkin yang paling kelihatan bergerak kan bannya gitu. Jadi dia suka banget perhatiin ban mobil gitu. Ini hal baru apa nih gitu ya? Jadi kayaknya buat dia tuh sesuatu yang menarik gitu. Cuman untuk screen time belum dulu ya? Apa Screen udah time mulai? memang sampai sekarang belum. Jadi pengennya sih sampai sebisa mungkin ditahan selama mungkin ya untuk screen time. Jadi untuk urusan makan, urusan apapun emang nggak lihat gadget tuh. Wow, itu parenting Kak Jojo sama Kak Klerin ya? Iya, kesepakatan dari awal. Nah, kalau Sarah nih, kamu di luar sibuk promo film atau promo series gitu, kamu lagi sibuk apa? Aku sebenarnya ada stripping sinetron, tapi ya sinetron tapi nggak yang intens banget. Jadi selain promo ya aku stripping sinetron, tapi karena sekarang lagi promo film, jadi aku sibuknya lagi itu gitu ya? ikut film. Kalau olahraga gitu kamu suka nggak? Jarang sih Udah sebenarnya. habis pilates by the way kemarin. Baru sekali doang. Tapi kan bener kan habis pilates. Itu udah jadi hobi ya? Bulan lalu deh kayaknya. Oh itu bener tahu ya. Iya, ya baru mau nyoba lagi sih nanti karena Pikirannya apa tuh kayak? Kan sekarang jaksel banget tuh pedal ya. Iya. Tadi kan pedal? Enggak, aku belum pernah. Oh belum pernah? Belum pernah. Kalau Sarah nih mungkin kan Gen Z ya, jaksel abis gitu. mau gitu ya. Pengen sih sebenarnya tapi kayaknya belum. Nanti iya. Berarti kayak di luar syuting, di luar olahraga juga mungkin jarang. Ada nggak kesukaan kamu di rumah atau kamu suka masak atau? Apa ya? Kayak aku apalagi kalau bukan TikTokan dan tidur, iya. Velocity tidur udah sih itu paling. Oke nih, untuk Kak Jojo nih. Kak Jojo kan udah ngerasa hampir semua bidang musik, acting nih yang kita tahu kan Jojo kan dimulai dari penyanyi cilik ya guys. Siapa yang nggak tahu Joshua Suherman gitu. Dimulai dari musik, komedi, dan acting juga kalau boleh jujur. Dari semua itu mana sih yang menggambarkan seorang Jojo banget tuh yang sekarang tuh apa? Bingung karena sebenarnya selalu porsinya tuh selalu berubah gitu loh ketika memang lagi
kayak sekarang hari ini datang kan sebagai pemain dari film Arwah, Jadi aktor iya, ya. jadi ya lebih ngerasa pemain film gitu. Terus kalau misalnya memang lagi sama istri juga ada duo suka rilis single gitu. Kalau lagi ngerjain itu juga rasanya ya penyanyi nih gue. Nih musisi nih gitu. Jadi emang sebenarnya agak-agak bingung sih untuk mendescribe yang mana yang saya sebenarnya. Jangan-jangan saya yang sebenarnya tuh yang campur-campur tapi nggak ada yang jago itu. Atau mungkin siapa tahu Kak Jojo chef. Oh, Iya. kalau itu jelas enggak. Karena kayaknya masaknya bertahun-tahun nasi goreng aja dan segitu-gitu aja. Jadi Segitu aja. skillnya bisa diuji dan bisa ya safe to say kalau saya memang tidak jago masak. Tapi punya ipar chef, jadi ya udahlah Oh ya. iya, aman. pemenang Master Chef ya. Betul. Enak banget. Kayak aku tuh suka banget kan masakannya diulang lagi gitu. Iya, emang. Pernah nggak belajar ajarin gue dong masak? Terlalu minder kayaknya kejauhan ya. Kecuali saya ada bakatnya tuh mungkin nanya jadi ada gunanya. Kalau skillnya sesaya kayaknya nanya juga nggak bisa. Kayak ya udah deh untuk di keluarga dia aja yang masak gitu Ya, ya. tapi itu benar. Kalau lagi acara keluarga yang paling kasihan tuh dia. Karena dia paling terakhir makan dan dia paling ribet. Bayar loh. Sibuk masak kan sih. Kita mah enak aja dimasakin. Tapi makanan favorit keluarga Kak Jojo, keluarga besar nih kalau dimasakin sama Kak Gio, itu paling suka banget apa? Sebenarnya banyak yang penasaran kan rahang tuna yang dia Rahang bikin itu. tuna, bener. Nah, apalagi, Sarah kan orang dari Papua kan, pasti kan familiar dengan masakan-masakan laut gitu. Rahang tunanya tuh enak sih. Oh, udah pernah di-recook ya? Udah. Sering gitu. Nggak sering sih, cuma beberapa kali dan ya emang enak. Emang enak. Kak Jojo bisa? Bisa makan. Bisa makan. Bisa makan. Bisa makan ya. Nah, untuk Kak Jojo nih, pernah nggak sih kamu merasa terjebak dengan citra sebagai kayak Kak Jojo udah gede nih sekarang, tapi masih ada nggak yang manggil, oh ini Jojo, Joshua atau masih sebagai label artis cilik gitu? Kamu mengatasinya gimana? Kayaknya sulit ya diatasi. Karena saya hari ini datang sebagai pemeran film Arwah aja diminta kontennya menebak wajah artis cilik. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi ya emang ya udah aja. Tapi Gimana fun dong? aja gitu ya. Iya, sekarang ya. Tapi sempat ada fasenya sih kayak aduh pengen dianggap karyanya tuh yang up to date, yang lebih baru tuh ada loh saya gitu. Saya punya film lain selain film itu, saya punya lagu lain selain lagu itu. Tapi kan orang ingatnya itu ya dianggapnya blessing aja. Iya benar, kayak nggak semua orang, kayak mungkin ada artis cilik juga yang sampai sekarang justru kita lupa dulu di artis cilik gitu ya. Iya gitu juga, tapi ya masing-masing punya plus minusnya. Benar. Mungkin dia misalnya orang lupa kalau dia dulunya penyanyi cilik, tapi sekarang jadi lebih Tapi mudah dia tahu untuk karyanya sekarang. iya lebih mudah untuk nge-branding. Ada yang kayak saya gitu, ada juga yang keren sih yang kayak Agnes Mo kayak Sherina gitu, yang orang tahu dua-duanya gitu sih. Tapi nggak apa-apa kan kalau nextnya, kalau misalkan kita ada, misalkan orang nih di luar sana gitu, yang Kak Jojo, kamu yang main film ini. Iya nggak apa-apa dong, Nggak kan apa-apa emang ya? faktanya begitu. Nggak apa-apa banget. Kalau Sarah sendiri tahu nggak eranya Kak Jojo tuh lagu Wah, apa? kayaknya kejauhan deh ini Aku umurnya. kayaknya tahu dari kakak-kakak aku ya. Nah, itu masuk akal. Iya, Betul. atau enggak dari mama aku. Lagu apa yang paling ikonik yang kamu tahu? Di Iya benar. itu Secara usia memang pasti dia tidak directly mendengarkan, tapi pasti kebawa dari masih ke bawah. kakak atau Iya. orang tuanya tuh. Waktu reading aja pertama kali, kan aku lihat Kak Jojo, ini Kak Jojo, terus kata mama, iya itu yang diobok-obok gitu, nah, oh ini, gitu. Oh ini nyanyinya. Iya, aku baru tahu, oh ini. Itu by the way itu template semua orang yang baru ketemu. Joshua diobok-obok gitu ya. Wah bukan, template-nya pasti yang seumuran nggak tahu aku, terus kemudian yang tua mencoba Iya gitu. Tapi jadi suatu blessing buat Kak Jojo sendiri kan. Iya pastilah, ada plus minus semuanya ya, kita cuman bisa menerima dan mensyukuri aja. Benar. Nah untuk Sarah nih, kamu kan lahir dan besar di kota Timika, Papua. Kamu sempat mengalami culture shock nggak pas udah pindah ke Jakarta? Kalau ada, kamu mengatasinya gimana? Culture shock ya udah pasti ya, apalagi kalau logat aksen Jakarta itu kan jauh Tapi ya. kamu masih agak-agak dikit. Iya kan, loh, ada ini. dikit. Masa sih kok aku ngeliatnya enggak ya, kayak udah Jakarta aja? Masa? Kadang masih keluar dikit. Soalnya kan aku di rumah ngomongnya Papua, benar-benar Masih Papua. full Papua Iya, ya. terus ketemu orang Papua ya pasti keluar aja gitu. Jadi ya cara ngatasinnya, ya aku pernah sih sempat pertama kali casting aku nangis. Kenapa? Karena aku udah hafal skripnya dan segala macam. Terus pas di depan kamera, aku benar-benar lupa dan logat Papuanya
keluar semua. Jadi aku kayak ini kayaknya nggak bisa. diulang lagi. Iya, jadi diulang kayak ya udah nggak apa-apa kamu belajar aja dulu gitu-gitu logatnya dibiasain gitu. Akhirnya aku pindah Jakarta kan sekolahnya. Jadi ya udah aku ngobrol sama teman-teman aku walaupun awalnya diketawain ya, kayak ada beberapa kata yang beda aja gitu. Kayak orang dari mana nih gitu ya. Iya, kamu dari mana nih? Tapi mereka nggak percaya kalau aku lahir besar di sana. Iya. Jadi kayak ya aku belajar dari lingkungan aku aja sih, dengar-dengar. Oh gini. Pertama kali kamu masuk sekolah kan anak-anak Jakarta kan, yang lainnya gitu. Ada nggak sih kamu ngerasa drop atau kayak aku kok ngerasa kayak di ini ya? Kalau ngedrop sih enggak ya, tapi lebih ke minder dikit lah. Kayak mereka nih udah sejauh ini ya. Kita kalau di sana kan ya gitulah. Jadi beda kayak ya? iya lumayan telat ya. Jadi kayak mereka udah segini nih, kita masih segini. Jadi kayak minder, harus mencoba harus sama mereka gitu loh. Harus menyamakan ya. Menyamakan. Boleh dong Sarah ngomong logat Papua, misalkan nih promo arwah deh, tapi pakai bahasa Papua gitu. Nah apa ya? Kayak Istri saya memang orang Papua, tapi saya tidak bisa logat Papua. Ini sering ngobrol dong sama Kak Claire ya? sering kalau sama Kak Clay, kadang Sering. Papuanya langsung kayak Kak Clay di mana gitu. Seru banget. Ajakan ya. Untuk kamu semua jangan lupa nonton Arwah tanggal 3 Juli karena keluar di bioskop. Oke? Nah untuk Sarah lagi nih, kalau kamu menyarankan makanan khas Timika yang wajib banget dicoba sama penonton di rumah, ada nggak? Papeda sih. Kalau dari langsung Timika. papeda. Pakai kuah kuning ya? Papeda sama kuah kuning. Mantap. Itu kayaknya juga udah banyak banget orang Jakarta dan Iya. resto Udah jual banyak papeda ya. ya. Tapi kalau di Papua tuh beda. Oh beda banget rasanya Beda. justru. Ya, pokoknya beda lah. Kalian harus ke Papua terus cobain. Kamu bisa nggak masak papeda? Mama bisa, aku nggak bisa. Mama bisa. Kayak ada nggak sih teman kamu yang Sarah mau dong cobain masakan kamu? Ada nggak yang kamu kan dari Papua nih, dari apalagi papeda khas kan di Papua. Ada nggak yang spesial banget minta dimasakin sama kamu? Kalau papeda sih jarang ya, karena emang aku juga kalau di luar rumah tuh emang jarang makan papeda sih sebenarnya. Mungkin Kita bosen ya. iya, mau papa aku kan dari Manado, jadi mungkin masakan Manado yang lebih mereka kayak ini dong makan Manado, Itu iya. juga enak lagi. Kayak cakalang. Lapar deh ini. Ayam woku. Aduh. Nah, itu dia, itu sering banget. Aku pernah kasih ke teman-teman aku kan ke kampus bawa bekal gitu kan, mau masak cakalang, terus aku ini cobain, terus mereka kayak Sarah besok aku sempet jualan ke teman-teman aku, iya. Jadi ayo kapan open order? Jadi aku open order cuma teman-teman kampus aku doang. Aku bisa nggak? By the way. Udah tutup. Ah. tutup lagi. Aduh, pakai nasi doang, enak banget itu cakalang. Cakalang. Kalau Kak Jojo sendiri makanan yang paling Kak Jojo suka? Waduh, susah banget ya. Semua makanan sulit banget. Kayak- Spesifikin deh, coba dispesifikin. Makanan apa gitu misalnya? Comfort food kamu gitu. Oh, comfort food ya, lagi nasi bingung goreng makan- kayaknya ya. Nasi goreng ya. Iya kayaknya. Karena aku bisa ngejudge seseorang bisa masak atau enggak tuh dari Dari cara nasi dia goreng. nasi goreng. Iya. Kayak cuma bumbu bawang putih sama apa juga nggak cukup kan? Iya. Sebenarnya kalau lu jago sih lu masak nasi goreng lu pasti enak. Kalau lu masak nasi goreng aja nggak enak, fix lu nggak bisa masak Fix gitu. lu. Iya. Kalau masakan Kak Clarin deh yang paling Kak Jojo suka di Oh, rumah apa? ada. Kita nggak tahu namanya karena dia cuman eksperimen gitu terus kemudian jadi enak. Kita selalu nyebutnya ya nasi daging aja. Tuh kayak ground beef biasa terus sama dia dibumbuin terus kita selalu makannya pakai nasi tapi yang berasnya beras porang gitu. Nggak tahu kenapa kalau pakai beras porang lebih enak. Lebih enak ya? Iya. Wah itu enak banget. Udah lama dia nggak masak. Semoga dia nonton dan pulang masak. Tadi kan dia datang, kita mention lagi kali ya. Kak Iya. masak dong gitu. Iya, karena kan ngurus bayi kan masaknya masakan bayi. Tapi Kak Clay jago ya, kayak nyampur-nyampurin. Aku sering nonton. Oh video iya, Kak buat Clay. makanan bayi iya dia. Kayak trik-trik gitu, Kak Clay jago banget. Kebetulan memang anakku kan makannya juga agak cepet bosenan ya. Jadi dia harus ganti lagi ya gitu. rasa-rasa baru. Dan tidak boleh menggunakan garam gula gitu-gitu kan. Jadi harus benar-benar ya udah aja gitu tapi harus enak gimana. Gimana caranya? Untuk Kak Clarin bisa explore Kadang ya. makanan anakku meskipun rasanya hambar tapi looks-nya tuh menarik banget akhirnya kita yang makan kalau nyisa. Oke. Nah, untuk kalian berdua nih saat pertama kali kalian kenal, hal paling menarik dari masing-masing kalian apa? Kak Jojo dulu deh ke Sarah. Oh, ini karena tahu backgroundnya dari timur, terus aku juga kan istriku orang Papua juga, keluarga besarnya juga, jadi kayak ya langsung tahu aja gitu gimana. Terus apalagi
juga baru datang ke Jakarta kan, jadi kayak nyambung aja. Apalagi waktu reading aku ajak istri juga kan, jadi sering. Jadi nyambungan ngobrol. Sarah sama istri ya. Jadi Iya. Waktu itu ini syutingnya 2 tahun lalu by the way, jadi kayak belum hamil kan. Jadi ikut kemana-mana gitu. Itu sih. Jadi yang menarik karena memang backgroundnya Sarah, dan biasanya kalau pendatang baru itu suka minder kalau apa gitu. Antara minder atau tiba-tiba langsung nggak tahu menempatkan diri terus jadi belagu gitu. Nah Sarah tuh ada Sarah di tuh nggak gitu ya. ada di titik yang tepat sih gitu. Kalau tips yang apa yang Kak Jojo kasih ke Sarah tuh kan Kak Jojo senior nih. Gak ada kayaknya Mas tipsnya. senior. Senior Gak nih. ada, karena mungkin yang pertama aku orangnya memang tidak pernah merasa punya hak untuk memberikan sesuatu, Sesuatu ya. apalagi tanpa diminta gitu. Dan kedua kayaknya bukan koridorku juga deh. Kita kan sama-sama aktor di film ini, aku nggak punya wewenang lebih untuk ngatur yang di luar koridorku gitu sih. Yang penting Sarah nyaman aja. Iya, kecuali beririsan sama aku ya, misalnya Sarah waktu syuting bercanda mulu sampai ngeganggu aku gitu, berkonsentrasi, ya mungkin aku akan ngomong, tapi itu kan tidak terjadi gitu. Nah kalau Sarah sendiri nih apa yang first impression First Kak Jojo impression pertama Kak kali Jo. ketemu? Awalnya first impression sebenarnya aku takut. Soalnya Kak Jojo Ini baru tahu nih Kak Jojo berarti. muka awal Baru tahu, dia baru tuh nggak yang selucu itu. Maksudnya kan Kak, Kak Jojo ini kalau ketemu selalu komedi, tau nggak kalian? Selalu lucu, pasti ada aja kayak apa ya kalau komedi punchline. Ada ya. Pasti ada aja yang lucu dari Kak Jojo. Tapi awalnya aku kayak aduh ini Iya ya? bisa nggak ya? Karena Kak Jojo mukanya awal tuh kayak datar gitu loh, bukan yang datang-datang. Enggak, kayak diam, terus tiba-tiba ngomong, wah, pecah. Lucu gitu Oh, ya. kayaknya karena siang aja panas deh. Oh, iya. Iya. Jadi mukanya agak kepanasan. Atau mungkin lapar kali ya. Itu lebih masuk akal. Kalau nggak kepanasan lapar udah. Iya, 2 itu aja. Jadi ya itu Kak Jojo selalu lucu sih, selalu. Punchline apa deh yang paling kamu ingat dari, aduh ini lucu lagi nih gitu. Aduh apa ya, kayaknya aduh banyak banget yang paling ya, kayaknya semuanya deh, karena semuanya lucu, kayak bener-bener, tapi nggak yang selalu ngelucu sih, jadi kayak ngomong tiba-tiba cet langsung Ngakak gitu ya. Enggak, itu tuh gara-gara yang lain kayak Anet, Irsyad gitu-gitu tuh juga terlalu gampang ketawa. Jadi nggak lucu pun dia ketawa, jadi kesannya kayak lucu banget gitu. Terus ngeliat Kak Jojo udah lucu, jadi Iya. makin dia punchline makin lucu. Makin lucu. Oke, next kita akan promo film Arwah. Nah, tadi udah lihat juga bajunya tuh Arwah. Nah, boleh dong ceritain Kak Jojo deh, cerita sedikit tentang film Arwah dong. Arwah, sebenarnya Arwah ini film keluarga dengan ya orang bisa bilang genre horor atau thriller ya. Tapi kalau menurutku pribadi dari baca skrip awalnya aku tahu ini film keluarga gitu. Value yang sebenarnya mau ditampilin itu sebenarnya ini tidak bisa dijelaskan ya karena harus ditonton. Tapi intinya tentang apa sih yang terjadi sama seseorang kalau misalnya keluarga yang dia punya itu bukan keluarga by blood, dan apa yang terjadi ketika salah satu saling membutuhkan yang lainnya gitu. Jadi ini sebenarnya film tentang ngingetin siapa sih keluarga kita sebenarnya, dan apa yang bisa kita lakuin untuk keluarga kalau lagi dibutuhkan gitu sih. Jadi nggak cuma film horor ya, justru Iya. ada keluargaannya juga. Iya betul. Mas Sarah mau ditambahkan? Ya, terus di film ini juga banyak banget pesan moral yang bisa kalian ambil sih dari film ini, karena ya benar kata Kak Jojo itu bukan sekedar kayak horor gitu, tapi kayak kebersamaan, kehangatan dalam keluarga itu kalian bisa Ditemuin film rasain. ini. Iya. Nah, karakter kalian di film ini seperti apa sih Sarah? Kamu karakternya? Aku kan sebagai Sophie. Nah, aku nih anak paling kecil dari semua kakak beradik. Terus aku yang paling deket sama Abah di kampung, yang aku benar-benar selalu nemenin Abah, nurut sama Abah. Terus dia itu ya bisa dibilang kalau zaman sekarang introvert. Iya. Sophie itu introvert dari kakak-kakaknya. Oh, berarti Kak Jojo kakak kamu? Iya. Paling gede. Paling gede. Ceritanya begitu. Karakterku namanya Jojo juga by the way. Terus di antara yang lain sebenarnya hidupnya paling berantakan lah. Dia bimbang antara harus mikirin dirinya sendiri atau mikirin keluarganya. Dan di tengah-tengah kebimbangan itu yang akan ditayangkan di film ini. Kalian melewati proses casting kah? Untuk di karakter ini kah? Kalau aku enggak, karena kebetulan karakter ini itu kalau nggak salah ya bisa dicek lagi ke produsernya. Cuman karakter ini tuh memang
lagi kosong, belum tahu siapa yang mainin, dan produsernya Mas Faisal ya, Line Pro-nya itu kenal. Terus kemudian ngontek, dan pas aku minta sinopsisnya, aku dikirimin, aku tertarik. Ya udah, mepet juga waktu itu, jadi reading langsung, baru reading pertama. Belum reading, bahkan baru datang itu udah lengkap pemain lainnya. Oh, berarti kamu Kak Jojo orang terakhir berarti yang menjoin ke Iya, Marwa ini. betul. Antara aku atau Irsyad gitu. Pokoknya udah, yang lainnya udah lengkap. Kalau kamu Kalau aku ikut casting jadi Sophie. Nah, proses reading dan workshop ini kan katanya kalian intens banget. Apa tantangan paling sulit dari pendalaman karakter? Dan salah satunya Sarah juga belajar bahasa Sunda ya di film ini. Iya, sebenarnya nggak Sunda-Sunda banget sih, aksennya aja. Iya, karena kan ya aku aksennya masih Papua Papua agak ya, disuruh Papua ngomong banget Sunda ya, gitu. agak ngomong Sunda kayak, gimana ya gitu, agak sulit aja dikit. Gimana sih proses reading dan workshop Sarah sebagai Sophie tuh justru ada tantangan nggak? Kalau tantangan mungkin nggak terlalu banyak ya, karena menurut aku Sarah sama Sophie tuh nggak jauh beda. Ya, jadi kalau dalam mendalami karakter mungkin nggak terlalu sulit. Mungkin lebih ke chemistry sama kakak-kakak aku sih, tapi itu pun nggak sulit karena emang bener-bener mereka ngerangkul yang bener-bener punya adik gitu dan punya kakak gitu sih. Berarti kalian 3 bersaudara sama Irsyad satu lagi? Berlima. kita 5. Ada Anet, ada Naura, tapi nama karakternya bukan itu nama asli. nama asli. Nah, kalau Kak Jojo sendiri ada nggak sih tantangan dalam memerankan sosok Jojo gitu? Atau justru memang sama? Ada irisan samanya, ada bedanya gitu. Ya samanya karena sama-sama anak paling besar, aku juga anak paling besar di keluargaku. Terus kemudian Jojo dalam film itu dia juga selalu mikirin adik-adiknya, tentu saya juga. Terus yang bedanya mungkin Jojo ini punya struggle terhadap suatu adiksi dan aku tidak. Jadi kayak pengen ngedesain karakternya ini gimana ya, orang yang punya suatu kecanduan tuh gimana ya hidupnya, gimana pola berpikirnya ya gitu. Itu yang bikin jadi seru sih ngulik karakternya. Berarti tantangan terbesar Kak Jojo so far di situ ya? Itu, tapi tantangan lain juga Hamin 1 syuting itu aku tiba-tiba positif COVID waktu itu. Jadi udah tahun lalu ya? Iya, jadi aku harus nunggu tapi udah terlanjur jalan, jadi aku nunggu di hotel aja, nggak kemana-mana. Kan syutingnya di mana berarti daerahnya? Di Puncak Di Ciloto, terus ada juga di Jakarta juga ada Oh sih. ya, Jakarta Iya. ada. Nah, buat Sarah ini kan debut kamu jadi di industri perfilman ya. Gimana perasaan kamu bisa kerja sama bareng sama Kes, Kak Irsyad, Kak Jojo, ada Anet? Tentunya senang banget karena kan bisa sama kakak-kakak, ya bisa dibilang senior ya. Senior, gitu ya. bener. Tapi sebenarnya deg-degan juga sih, karena ya mikir, aduh ini bisa nggak ya gitu. Jadi Karena ada, pertama kali main film ya. iya ada pressure-nya, ada deg-degannya, campur aduk semua. Tapi senang, bersyukur banget. Ada nggak sih hal yang paling kamu inget banget? Kan di lokasi syuting kan kamu sering ngumpul sama Kak Jojo, sama Kak Irsyad gitu. Yang inget banget kata-kata dari mereka kayak buat bangun kamu gitu, buat semangat kamu, ada nggak? Kita tidak suka berbagi. Sebenarnya kalau dalam kata-kata kayaknya nggak ada ya. Maksudnya kayak Dia nggak, support iya aja nggak gitu. yang kayak Sarah kamu harus, kayaknya nggak ada sih. Tapi mungkin dengan mereka ngajak itu aku ngerasa kayak oh ini benar-benar mereka keterima, ngerangkul banget aku gitu sih. Nah, kalau Kak Jojo sendiri menyikapi Sarah kan baru pertama kali main film gitu ya. Sebagai Kak Jojo mungkin udah pernah membintangi film dari dulu gitu. Ada nggak sih Kak hal-hal yang Kak Jojo berikan untuk Sarah? Apa ya, sebenarnya sih aku cuma berpikir kalau misalnya kita baru kenal terus kemudian harus jadi kakak adik kan pasti canggung. Canggung benar. Nah, untungnya Sarah juga kooperatif sekali gitu dari reading dan lain-lain. Akhirnya kami berlima tuh chemistry-nya langsung jadi begitu hari syuting. Jadi di lokasi tuh udah nggak banyak adjustment lagi lah, udah bener-bener tinggal jalanin apa yang udah didesain aja gitu. Selebihnya sih mungkin nggak ada, kita syuting cenderung baik-baik saja semuanya juga, nggak ada yang drama gimana ya, menyenangkan aja. Ya paling sebagai senior kan kalau misalnya nggak on time kan malu gitu aja sih. Jadi ya syuting, callingannya jam berapa ya udah datang jam segitu. Terus kalau memang dirasa banyak orang kan yang
udah deh segitu aja cukup gitu kan ketika syuting. Ya kalau emang dirasa masih improvementnya bisa lebih lagi dan secara waktu masih memungkinkan, ya minta maaf sama teman-teman kru yang lain, boleh nggak ulang lagi gitu. Nah itu juga terjadi di Sarah gitu. Jadi ya kita sih happy-happy aja syutingnya gitu. Berarti di luar lokasi syuting kalian sering hangout bareng nggak? Kan enak tuh di puncak kayak, yuk Oh. kita bareng-bareng yuk buat. Kayaknya nggak ada waktunya ya waktu syuting hampir tiap hari syuting. Kalaupun ada break pasti dipakai istirahat. Iya. Karena dingin, terus bener-bener. kita syuting kan juga dari pagi banget sampai malam gitu. Udah itu aja sih. Selebihnya kita nonton, ingat banget itu waktu itu Timnas menang SEA Games. Oh iya. Terus itu aja kita nontonnya curi-curi sambil syuting. Iya lagi syuting. Mereka lagi ngeset terus ada gol gitu, semua heboh gitu. Jadi memang disempet-sempetin gitu. Jadi chemistry-nya dibangun di lokasi syuting Lokasi justru ya. syuting. Dari sebelumnya sih, cuman ketika di lokasi kita jadi nggak punya waktu untuk kayak hangout, mumpung nggak ada scene gitu, nggak ada. Kalau ada break ya kita tidur di hotel, makan di hotel gitu. Soalnya lumayan padat. Nah, untuk di balik cerita horornya Arwah kan punya emosional yang kuat. Tadi kan juga tentang kekeluargaan ya. Apa pesan dari masing-masing kalian yang disampaikan untuk para penonton? Ya pesan-pesannya itu sih, kalau kita punya seseorang atau sekelompok yang sudah kita anggap saudara, meskipun itu bukan saudara sedarah, apa yang bisa kita berikan ketika saudara yang lagi butuh kita, terus kita lebih mendahulukan kepentingan kita pribadi atau keluarga, itu sih. Kalau Sarah? Kalau dari aku, sesibuk apapun kalian, kalau kalian punya waktu, kalau sama keluarga tuh, ya tolong kasih waktu biar, karena kan kita nggak tahu ya kapan kita berpisah, kapan kita bisa sama-sama terus. Jadi ya masih kalian punya waktu sama keluarga, ataupun sama orang-orang yang kalian sayang, tolong kasih waktu itu. Iya, manfaatkan waktu. Oke, sebelum masuk ke promo film Arwah, aku mau nanya nih, kira-kira kalian berharap berapa juta penonton? Waduh, Wih, Gue sebanyak-banyaknya. aminkan ya di sini. Sebanyak-banyaknya. iya, Aku aku deh, kayak aku pengen segini gitu. kalau nyebutin angka tuh takut jinx gitu. Jadi Terus ain gitu ya. aku kayak pengen film ini kena di hati banyak orang aja gitu. Bener. Heeh. Boleh deh promo film Arwah untuk Kak Joshua dan Sarah. Hai Sobat Bintang, saya Joshua Herman. Aku Sarah Beatrix. Jangan lupa nonton film Arwah. mulai tanggal 3 Juli di bioskop kesayangan Anda. jangan lupa. Jangan lupa. Ajak keluarga, teman, pacar, Iya. Ya, tangga. pokoknya semua Ini harus filmnya nonton. kalau nggak salah 13 plus kok. Jadi maksudnya Iya. remaja-remaja bisa nonton juga. Bisa nonton juga. Aman jadinya guys. Yes. Oke, terakhir nih kita mau main game. Oke. Kita mau tes chemistry kakak adik kita nih. Oke. Nama gamesnya siapa yang paling. Jadi nanti kayak misalkan siapa yang paling galak. Oh, Mungkin Jojo oke, gitu. oke. Dan kamu boleh jelasin kenapa Kak Jojo galak. Di antara kami berdua. Yes, Oke, di antara yang berdua. Oke. Siapa yang paling sering minta tag ulang? Bingung ya. Pembandito. Iya betul, karena dia sutradaranya. Tunjuk aja nih. Ya, tunjuk aja. Mungkin ya. Ini agak samar sih, tapi mungkin ya. Sarah. Iya. Kenapa Sarah? Karena mungkin karena aku sering belibet, jadi aku dari kadang logatnya iya gitu. logatnya jadi agak kayak bisa lagi nggak gitu. Jadi Bisa lagi. ngulang gitu. Kayak Bapak bisa lagi nggak? Iya Pak, sekali lagi nggak? Tadi kayaknya agak belibet ya. Atau enggak dari soalnya bilang, Sarah tadi belibet gitu. Oh gitu. Belibet. Oke, next nih. Siapa yang paling cuek sama notifikasi WA grup? Iya. Udah pasti. Iya. Boleh deh jelasin Kak Jojo kenapa? Kenapa ya? Kayaknya sama semua grup sih. Mungkin karena aku tuh kalau grup pasti aku mute semua grup. Jadi aku tunggu di mention baru nyaut. Aku banget lagi. Iya. Aku selalu setnya begitu di invite ke grup tuh langsung mute always. Gitu. Jadi kayak ya mohon maaf harus di mention. Gitu. Jadi kalau mau personal chat aja ya kalau ada Iya. apa gitu Iya ya. betul. Atau enggak Kak Jojo duluan ngechat. Iya. Biasanya begitu. Kayak guys jam berapa nih callingan apa-apa? Iya. Dan itu pun aku biasanya pasti mention.
Karena aku takutnya orang itu juga kayak aku. Iya. Bener. Jadi aku mention aja gitu. Kan ada yang nggak sadar kan grup bisa ngeliat yang nge-read siapa, kok dia udah read tapi nggak jawab gitu. Iya, Ternyata di-mention benar. betul. Oke, next. Siapa yang paling penakut di lokasi syuting? Gampang langsung kalau nih. ini. Wuhuu. Dua-duanya saya Nggak. nunjuk nih. Aku lebih valid. Aku punya bukti Boleh valid. kasih patahan dulu Kak Mas. Jojo. Aku tidak penakut. Sarah lebih penakut karena terjadi di lokasi syuting. Saya sih tidak. Tapi Kak Jojo penakut juga kan sebenarnya. Iya, tapi kayaknya lebih takut kamu. Kan pertanyaannya yang lebih. Yang bikin Kak Jojo bilang Sarah penakut tuh apa? Karena ada satu hari di mana aku nggak ada scene hari itu. Nah dia tuh cerita bahwa dia diganggu katanya. Iya, terjadi sesuatu lah. Beneran diganggu. Sebenarnya bukan diganggu sih, tapi kayak Dia apa ya, didengerin, dikasih denger. Apa sih kamu denger atau lihat sih? Enggak, jadi aku lagi kayak tidur gitu terus tangan aku kayak mau diputer. Itu ganggu ya? Iya dong. Iya, Iya, diganggu ya. Masa kamu nggak terganggu kalau digituin sama Masa kamu makhluk? nggak sadar kamu muter sendiri mungkin. Iya, jadi aku ngerasa kayak tangan aku mau ada yang diputar gitu. Nah, kalau versi Sarah, kenapa bisa bilang Kak Jojo penakut? Iya. Karena Kak Jojo pernah bilang sebenarnya Kak Jojo itu penakut, tapi kayak sok-sokan kayak berani aja gitu. Soalnya paling kakak, jadi biasanya kan gitu. Iya, tapi lumayan sih. Lumayan. Cuma apa kayak misalnya adegan sendirian nih di adegan ada scene di kamar mandi gitu sendirian. Kan kamera dari luar. Pintu ditutup dulu dong. Sendiri aku dong, nunggunya di dari luar dalam sendiri. ya. Nah, aku tuh bisa minta tolong satu orang untuk temenin. Gitu. Tapi memang itu jujur serem sih. Iya, apalagi kan lokasi yang dipilih juga rumahnya rumah tua Rumah gitu tua. kan. Ya udah terbengkalai gitu ya. Nggak terbengkalai sih, nggak cuman kayak perabotannya semuanya tuh klasik gitu. Kamar mandinya desainnya juga klasik. Jadi aku selalu minta orang art atau siapapun itu, boleh nggak temenin dalam di balik pintu? Agak ketar-ketir sih ya. Lumayan. Lumayan agak merinding Iya, nih. ntar kalau nggak diteriakin action gitu kan nggak mulai-mulai tuh, nunggunya lama di dalam tuh. Bener nih. Oke, next nih. Siapa yang paling sering ketiduran di lokasi? Iya, valid. Kenapa nih? Kayaknya bukan ketiduran deh, kayaknya sering tidur. Iya, iya, Jadi iya, kalau break itu pasti aku tidur. Karena dingin sih enak ya. Iya, suasananya enak Kalau banget. aku break makan soalnya, jadi nggak tidur. Dingin kan juga lapar mulu. Iya, bener. Lapar ngantuk, apalagi di puncak. Itulah. Seru banget itu. Oke nih, terakhir nih. Kayaknya kita udah tahu jawabannya tapi boleh ditanya lagi. Apa tuh? Siapa yang paling suka iseng di lokasi syuting? Sarah udah ketawa-tawa, udah ngangguk. Semuanya mau bantu nunjuk? Boleh, Nggak tahu deh. Pemirsa di rumah bantu Iya, nunjuk. bantu. Atau komen langsung. Belum tentu. Belum tentu. Oke, Belum kita tentu. hitung ya. 1, 2, 3. 2 deh. Aku deh, aku. Kenapa? Lah iya loh. Kapan coba yang mana? Boleh Sarah jelasin nanti Kak Jojo Boleh. pakai ya. Kayaknya Boleh. gitu deh gitu. Ada aja pokoknya Kak Jojo tuh isengnya pasti ada aja. Kayak kita lagi duduk aja tiba-tiba apa yang pokoknya ada sesuatu lah yang dibuat sama Kak Jojo tuh. Enggak, aku Kayak tuh dicoel kah atau di apa atau enggak gini deh. enak aja dicoba. Kayak aja kayak "Cuk," gitu loh. Enggak pernah. Pernah. Enggak pernah. Atau dikagetin kan lagi horor tuh, kayak wah gitu. Iya. Enggak. Coba diinget-inget dulu. Udah lupa sih jujur Kak Jojo yang lebih lupa. Tapi aku tuh soalnya gini. Mungkin bukan iseng kali, cuman aku suka bikin mainan biar nggak ngantuk. Ya, itu mungkin. Jadi bukan ngisengin orang, cuman aku suka membuat tingkah laku Bikin distraction ya. bodoh di lokasi. Tiba-tiba untuk bikin biar nggak ngantuk gitu. Apa hal bodoh versi Kak Jojo tuh apa? Kita lagi duduk, lagi pada ngeset kru-krunya terus tiba-tiba kayak gini. Ini bisa jadi apa nih? Ini jadi apa? iya, gitu. Jadi semua Kayak gitu. benar-benar ngikut mikir kayak apa ya gitu. Iya, yang ngeset juga akhirnya nggak ada yang ngeset ikut mikir semua. Tapi jujur jadi seru ya kayak gitu. Iya seru. Ya kalau nggak ngantuk, apalagi kan syuting horor kan banyak malam. Terus kan nggak lucu ya kita lagi syuting matanya ngantuk banget gitu. Jadi ya kita harus bermain lah. Kayak hal distraction apa nih yang gue lakuin ya? Iya gitu, bercandaan, main plesetan sama yang lain gitu. Oke, terakhir deh sebelum promo boleh nggak kasih pesan ke penonton terakhir promo. Pesannya jangan lupa nonton film Arwah Di bioskop. mulai tanggal 3 Juli. Bener. Ajak semua teman-teman kalian. Karena ini punya
value yang bisa dinikmati oleh banyak sekali kelompok usia. Karena startnya dari 13 plus. Ya, betul. Jadi boleh anak kecil juga boleh nonton yang umur 13 ke atas. Iya, SMP 13 ya berarti ya? Sampai 13. Ya, 13 tahun ke atas boleh. Atau mungkin challenge deh, 1 juta penonton Kak Jojo Velocity. Gimana? Wah, itu mah kemarin orang juga udah dipaksa, sudah duduk-duduk. Oke, thank you Kak Jojo. Thank you. Thank you ya, nanti kalau misalkan udah ada project lagi, kita main lagi. Ayo dong, ayo dong. Harus Ayo. mungkin Kak Jojo datangnya sebagai musisi kan? Woi, boleh banget, boleh banget. Oke, thank you Kak Jojo. Terima kasih. Thank you Sarah Thank you. udah mau main ke Tablet Bintang. Oke guys, itu juga perbincangan kita bersama Joshua Suherman dan Sarah Beatrix. Dan kalian jangan lupa nonton Arwah di bioskop tanggal 3 Juli. 3 Juli. Ajak semua teman-teman kalian dan jangan lupa nih nonton talk show kita di Bincang Bintang di Tablet Bintang. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye, thank you.